kita lanjut pada kitab yang kedua, kitab Mabadi Awaliyah. Sekarang halaman berapa? Berapa? 27. Oh, kaidah ke-7. Halaman 2. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatu as-sadisatu. Al-yaqinu itu al-aslu ya. Al-qaidatu as-sabi'atu. Al-aslu adapun asal. Baqa'u ma adalah tetapnya perkara karena yang ada ma, alama atas perkara karena yang ada ma. Kalau bahasa ininya tetapnya sesuatu suatu perkara pada keberadaannya semula, pada keberadaan semula. Tulis, catat lagi. Hukum asal memberlakukan sesuatu yang telah terjadi atau lebih mengedepankan sesuatu yang telah terjadi. Atau disimpulkan lagi, al-aslu baqa'un makan al-makanatu, asalnya sesuatu adalah tetapnya sesuatu atas sesuatu tersebut. Al-amsilatu ayat hadil amsilah minha man akal, man siapa orang akala yang makan, man akhir laili pada akhir lail, akhir malam, wasyakka dan raguman fi tulu'il fajri, di dalam tulu' fajri, terbit fajar, soha maka sahapa saumuhu saumnya man. Li'annal asla, karena hukum asal atau asalnya, baqa'ul laili adalah tetapnya malam. Minha man siapa orang akala yang makan, man akhiran nahari pada akhir siang, bila ijtihadin tanpa ijtihad, wasyakka dan raguman fil ghurubi di dalam tenggelamnya matahari, batola maka batal apa saumuhu saumnya man. Li'annal asla, karena asal baqa'un nahari adalah tetapnya siang. Minha ta'asara pailit atau pailit, kesulitan ekonomi, pailit. Siapa azzaujani, suami istri, muddatan pada waktu, madidatan yang lama, pada masa yang lama. Thumma idda'at, kemudian mengaku zaujah, istri, ada malkiswati, pada tidak diberi sandang. Sandang itu apa? Pakaian. Wa nafaqati, dan nafkah, dikasih sandang pangan. Fal qaulu, maka ucapan yang dimenangkan hakim itu kan qaul. Nanti kalau di selanjutnya fal qauluha. Jadi ucapan yang diterima qauluha adalah perkataan zaujah. Li'anal asla, tambahin,
Li'anal asla, tambahin tulis. Li'anal asla, karena asal, baqa'uhuma, bukan al-abqa'uma, tapi baqa'uhuma adalah tetapnya kiswah dan nafkah fi dhimmatihi, di dalam tanggungan suami, zauj, wa adami adaiha, dan di dalam tidak menunaikan kiswah dan nafkah. Ikhtalafa, bersilang pendapat. Siapa? Jauzani, suami istri, bitamkin, di dalam adanya tamkin. Tahu tamkin nggak? Tamkin tuh ridhonya istri digauli suami. Misalnya kita nikah, bini kagak ngasih, kagak tamkin, ya istilahnya. Fal qaulu, maka ucapan yang dimenangkan, qauluhu adalah ucapan zauj, suami. Li'anal asla, karena asal, ada mutamkini, adalah tidak adanya tamkin. Fala yajibu, maka tidak wajib, alaihi, atas zauj apa an-nafaqatu, nafkah. Li'anna nafaqata, karena sesungguhnya nafkah, tajibu, adalah wajib nafkah, bitamkini, dengan tamkin atau sebab tamkin. Minha, ishtaro, membeli seseorang. Ishtaro, membeli seseorang. Ma'an, pada air. Wada'akan, kemudian mengaku, orang, bidajasatihi, dengan najisnya air. Liyaruddahu, untuk mengembalikan atau agar dikembalikan mustari, ya itu bisa juga yang beli, pada air, untuk mengembalikan air. Fal qaulu, maka ucapan yang dipegang atau ucapan yang dimenangkan, qaulul ba'i adalah perkataan penjual. Li'anal asla, karena asalnya, hukum asal, thaharatul ma'i, adalah sucinya. Minha, syakka, ragu seseorang, bitahiri, di dalam barang suci, al-mughayyiri, yang merubah, lil ma'i, bagi air. Tahir, yang suci, benda yang suci, al-mughayyir, yang merubah, lil ma'i, bagi air. Hal huwa, apakah dia tahir tadi? Hal huwa, apakah tahir yang suci tadi? Qalilun, adalah banyak, au katsirun, atau sedikit. Fal aslu, maka asalnya, baqa'ut tuhuriyati, adalah tetapnya suci dan mensucikan. Tuhur itu, tahur, itu artinya suci dan mensuci. Kalau tahir, mensucikan, tapi kalau tuhur, suci dan mensucikan. Tahur itu suci dan mensucikan. Jadi al-aslu baqa'u makana ala makana, hukum asal memberlakukan sesuatu yang telah terjadi dan mengabaikan apa yang sedang atau akan terjadi. Jadi yang diutamakan, yang kedepankan adalah memberlakukan sesuatu yang telah terjadi
atau sesuatu yang telah tetap, yang tetap. Contoh katanya, orang yang makan pada akhir malam dan dia ragu, wah ini saya ragu-ragu, kayaknya nih makan saya, sahur saya udah terbit fajar. Dia makan pada akhir malam dan dia ragu bahwa sudah terbit fajar, maka sah saumnya karena asalnya tetapnya malam. Kemudian yang kedua, orang makan di akhir siang tanpa ijtihad. Kalau sekarang mah tanpa lihat jam, tanpa apa, makan aja dia di akhir siang. Bila ijtihadin tanpa ijtihad, wa syakka fil qurub, dan ragu. Agak ragu nih, udah maghrib apa belum ya? Buka aja, batal saumnya. Kenapa? Li'annal asla baqaun nar. Karena asalnya itu tetapnya siang. Yang selanjutnya, ada suami istri yang pailit, sudah lama muddatan madidatan. Nah, ketika dihadapkan di hakim, ya, ketika cerai, si perempuan nuntut minta ganti rugi. Kenapa? Suami saya, Pak Hakim, dulu waktu jadi suami saya nggak pernah ngasih nafkah, nggak pernah ngasih pakaian. Maka yang dipegang adalah perkataan zaujnya, istri. Kenapa? Karena asalnya itu adanya tanggung jawab di suami, yaitu memberi nafkah dan tidak adanya menunaikan tugasnya itu. Kecuali yang dipegang perkataan suami kalau mampu mendatangkan bukti. Enak aja saya masih simpan kwitansinya. Jangankan sandang, jangankan pangan. Nah, kwitansi beliin mobil aja ada. Saya kumpulin faktur-faktur dari Alfamart, biaya listrik semuanya masih saya catat. Nih di ATM saya, bukti transfernya ke si anu. Ini istri saya semua. Baru itu yang dimenangkan adalah suami. Ini kalau nggak ada bukti, baru yang dimenangkan siapa? Istri. Cerai, selama hidup dengan dia Pak Hakim, nggak pernah nafkahan, nggak pernah apa. Minta ganti rugi dah. Selama hidup sama dia nggak pernah nafkah, kalau dijumlah semuanya itu 100 juta. Walaupun zaman sekarang susah hakim ngabulin yang kayak gini, hukum negara kita. Ada yang kuliah jurusan hukum keluarga, tolong diteliti itu. Kemudian berselisih pendapat, bersilang pendapat, banyak laki-laki atau suami istri di hadapan hakim. Pak Hakim, ketika terjadi perceraian, si istri nuntut nafkah. Pak Hakim tadi kan, dia nggak pernah nafkahin saya, Pak Hakim. Kata suami, ya pantes saya nggak nafkahin kamu. Orang tiap kali dipinta nggak mau. Tiap malam Jumat malah nonton sinetron, nggak pernah mau. Nggak mau saya nafkahin. Nggak pernah ridho saya dia dijima sama saya. Nggak pernah tamkin dia tuh sama saya. Maka kalau seperti ini kasusnya, yang dimenangkan adalah suami. Karena asalnya itu adalah ada mutam. Nah kalau perempuan ya nggak mau tamkin, nggak wajib nafkahnya. Kemudian ada orang yang membeli air
kemudian sudah di rumah ngaku, ini mah air banyak najisnya, mana beli buat wudhu, balik. Ngadu ke hakim, Pak RT, ini gimana saya nih, beli air di ini galonnya buat dipakai wudhu, ternyata ada najisnya. Ngaku. Maka yang dipegang di sini adalah omongannya penjual, yang diterima omongannya penjual. Kenapa? Karena asalnya tetapnya suci. Kecuali lagi-lagi ada bayina, ada bukti. Oh, lihat aja di CCTV, ada tikus kan masuk. Lihat, no, tadi udah dikeluarin sama saya. Baru di sana mustari yang dimenang. Al-qaidatu ats-tsaminatu, kaidah yang ke-8. Al-aslu adapun asalnya sesuatu atau hukum asalnya, bara'atu zimmati adalah bebasnya seseorang dari tanggung jawab. Tuwujjihat diarahkan apa al-yaminu sumpah, alal mudda alaih kepada terdakwa. Terdakwa mudda alaih. Panakala maka menolak mudda alaih, la yukdo alaihi, la yukdo tidak dihukumi atau tidak diputuskan, tidak dihukumi alaihi atas mudda alaih bimujarrodi nukulihi, pakai kaf, nukulihi bukan kulihi, nukulihi, nakala masdarnya nukulan, dengan sekedar menolaknya mudda alaih. Li'annal asla, karena asal bara'atud zimmatihi adalah terbebasnya tanggungan atau tanggung jawab mudda'a alaih. Bal tu'radu, akan tetapi dialihkan atau dimintakan. Yamin, yamin bukan miyamin, yamin sumpah. Alal mudda'i, kepada pendakwa, pada pendakwa. Al mudda'i kepada pendakwa. Minha lauqala, kalau berkata seseorang, malak atukahu, aku memberikan kepemilikan kepadamu pada barang, ala antaruda, ala agar engkau mengembalikan, badalahu pada pengganti barang. Paankaro, kemudian mengingkari, siapa al-akhidu, yang ambil, zikrul badali, pada penyebutan badal. Fal qaulu, maka adapun ucapan yang dimenangkan, qaulul akhidi adalah perkataan orang yang ambil. Li'annal asla, karena asal, bara'atu zimmatihi adalah terbebasnya tanggung jawab atau tanggungan akhir. Minha, law ikhtalafa, kalau dua orang berselisih pendapat. Alif. Law ikhtalafa, kalau dua orang berselisih pendapat. Haitsu, sekiranya tajibu, wajib apa, qimatuhu,
Fikih matil mutlafi, di dalam harga barang yang dirusak, di dalam harga barang yang dirusak. Fikih matil mutlafi, di dalam barang harga yang dirusak. Haitsu sekiranya tajibu wajib apa qimatuhu, apa harganya, mutlak. Mutlak itu apa tadi? Yang dirusak. Ala mutlifihi. Nah, hati-hati, mutlak mutlif. Mutlif kalau mutlak barang yang dirusak. Kalau mutlif perusak. Jadi orang yang merusak. Ala mutlifihi, atas yang merusak, mutlaf. Ala mutlifihi, atas yang merusak, mutlaf. Kalau musta'iri, seperti orang yang minjem. Al-qawlu, maka ada pun ucapan yang dimenangkan. Qaulul gharimi adalah ucapan yang memiliki tanggungan. Qaulul gharimi adalah ucapan yang memiliki tanggungan. Li'annal asla, karena asal bara'atu dhimmatihi adalah terbebasnya tanggungan gharim. Mimma dari perkara, mimma dari harga, mimma dari harga tulis. Zada yang lebih, ma atau harga. Asalnya sesuatu itu atau hukum asalnya itu adalah terbebasnya seseorang dari tanggung jawab. Wujihat al-yamin alal mudda alaih. Si terdakwa disuruh bersumpah. Kamu sumpah. Kemudian yang terdakwa itu nggak mau, saya nggak mau bersumpah. Maka jangan ditentukan hukumnya, jangan dibuat keputusannya dengan sekedar melihat penolakan. Wah, ini menolak nih, kayaknya dia terbukti. Jangan. Jadi dengan penolakan dia jangan diputuskan oleh hakim suatu keputusan. Kenapa? Karena asalnya dia adalah bebas tanggung jawab dari untuk memberi kesaksian. Akan tetapi yang dialihkan sumpahnya itu, yang disuruh bersumpah kepada siapa? Mudda'i, yang mendakwa. Mau sumpah nggak? Saya nggak sumpah. Jangan langsung dihukum. Tapi ini keputusannya, coba kamu mendakwa bersumpah. Awalnya diarahkan kepada mudda'i alaih. Kalau nolak mudda'i alaih, jangan dihukumi dengan atau membuat keputusan atas penolakan itu, tapi dialihkan kepada mudda'i. Kenapa? Si mudda'i alaih mah bara'atu dhimmah, dia bebas untuk menjawab. Ada orang yang kedua, contoh yang kedua. Ada orang yang ngomong malak tukah ala antaruda badalahu. Ada orang ngomong, saya ngasih nih ke ente, misalnya kamera, saya ngasih ke ente kamera, tapi dengan syarat ente, saya minta gantinya dari ente. Fa'ankarul akhir, orang yang ingkar pas dibawa ke hakim, Pak Hakim, ini orang yang ngambil kamera saja, padahal kan saya udah nyaratin sama dia. Supaya apa? Supaya nyerahin gantinya. Kata si Akhid, nggak pernah hakim dia nggak ngomong. Fa'ankar al-Akhid dikrol badan. Si yang ambil, saya nggak pernah dengar tuh dia ngomong harus ngasih gantinya. Maka perkataan yang dimenangkan adalah perkataan si Akhid, karena asalnya adalah bara'atu. Gini Pak Hakim,
Saya rekam omongannya nih. Nih ada nih. Maka yang dimenangkan yang ngasih. Kenapa? Ada bukti. Kasus yang selanjutnya, gimana kalau ada dua orang yang berselisih pendapat tentang harga barang yang dirusak, yang harus diganti harganya? Pinjem HP, ini kalau mustahil gitu kan. Pinjem HP, HP-nya rusak. Tiba-tiba ketemu lagi. Ya. Mana uang 1 juta ganti HP? Lah, bukannya dulu ngomong 500.000, 1 juta. Kata yang rusakin 1 juta. Dalam kasus seperti ini, mana yang dimenangkan? Yang bilang tadi, yang mempunyai tanggungan. Berarti berapa? Yang dianggap yang 500.000. Kenapa? Karena yang 500.000-nya itu mukhtalaf. Berselisih pendapatnya kan yang 500.000-nya itu. Jadi saya ulangi ya, ini agak rumit. Minjem HP, HP-nya rusak. Terjadilah ganti rugi dialog. Ketemu seminggu setelahnya, mana uang 1 juta? Dulu perasaan kesepakatannya 500.000. Ya kalau gitu kita sama-sama jangan ngadep hakim. Maka yang dipegang ucapannya adalah yang 500.000. Asalnya baratul dhimmati mimma zada, dari tambahan harga. Berarti kalau yang 500.000-nya kan sepakat dua-duanya. Yang satu sepakat punya hutang, yang satu sepakat ada hutang di dia segitu. Yang 500-nya kan, nah dia baru atur timah mimma zada. Kecuali lagi-lagi kalau ada nih Pak Hakim, rekamannya ada, dia ngomong memang saya mah ngerti nih, pasti orangnya bohong, ini rekamannya. Oh, dimenangkan kalau gitu. Al-qaidatu at-tasi'atu, kaidah yang ke-9. Al-aslu, adapun asal, adamu adalah tidak ada. Di hukum asal sesuatu itu adalah tidak ada, ketiadaan. Al-qaulu, adapun ucapan, qaulu amilil qiradi adalah perkataan atau qaul yang diterima itu adalah perkataan pekerja kiron, amilil kiron, amilil kironi. Bi qaulihi, di dalam perkataan amil, lam arbah, aku tidak untung. Lam arbah, aku tidak untung. Li'annal asla, karena sungguhnya asal, ada mulibhi, adalah tidak adanya untung. Qauluhu, adapun ucapannya amilul kirad, pekerja kirad, lam arbah, aku tidak untung, illa kadza, kecuali sejumlah ini, illa kadza, kecuali sejumlah ini atau seperti ini. Li'anal asla, karena sesungguhnya asal, ada muzaidi, adalah tidak adanya tambahan. Qauluhu, adapun qaulnya amilul kiron, pekerja kiron, lam tanhani, engkau tidak melarang kepadaku, ansyira'i kada, dari membeli ini atau membeli seperti ini.
Li'annal asla, karena sesungguhnya asal ada menahi adalah tidak adanya larangan. Akala makan seseorang ta'ama ghairihi pada makanan selain man. Waqala dan berkata man, kunta engkau ada, abah tahu, abah tahu, abah tahu. Engkau adalah engkau membolehkan pada to'am li bagiku. Wan karo kemudian ingkar. Siapa al-maliku pemilik? Sudiqa maka dibenarkan. Siapa al-maliku malik? Li'annal asla karena asal adamul ibahati adalah tidak adanya pembolehan. Minha lau thabata, kalau tetap alai atasma dainun apa hutang biqrarin dengan pengakuan au bi bai'atin atau dengan bai'at. Pada maka mengaku man al-ada'a pada sudah membayar. Awil ibro'a atau telah dibebaskan hutangnya. Awil ibro'a atau telah dibebaskan hutangnya. Fal qaulu maka qaul yang dimenangkan qaulu gharimihi adalah qaul orang yang menghutangkannya. Li'annal asla karena asal ada dzalika adalah tidak adanya ada dan ibro. Ada itu tadi apa? Membayar, ibro dibebaskan. Minha syakka ragu man bitarkil ma'muri di dalam meninggalkan ma'muri bih perkara yang diperintahkan fi sholati di dalam sholat. Katahiyatil ula seperti tahiyat ula. Yasjudu sahwa sujud man asahwa pada sujud sahwa. Awil tikabi atau seperti melaksanakan.